Selamat pagi anak-anak, kiranya kasih sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Hari ini kita akan memulai kebaktian, oleh sebab itu marilah kita nyanyikan satu buah lagu pujian berjudul Kami Puji dengan Riang. Kita nyanyikan bersama-sama. Kami puji dengan riang, Engkau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kamu dosa dan derita, kebimbangan lalu, sumber suka yang abadi, di kasih-Mu menyerah. Oh, 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 Kau Allah yang perkasa. Oh, 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 Kaulah Raja. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup ria, lautan kasih dan restu. Yang mau hidup dalam kasih, Kau jadikan milik, agar kami menyayangi, meneladani kasih-Mu. Oh, 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 Kau Allah yang perkasa. Oh, 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 Kaulah Raja. Kita akan memasuki firman Tuhan. Oleh sebab itu anak-anak, sebelumnya kita akan menyanyikan satu buah lagu pujian kembali yaitu berjudul apa ya? Kalian suka nyanyi lagu apa? Pak Adi punya ide, gimana kalau kita nyanyikan Seperti Rusa yang Haus? Kita nyanyikan bersama-sama. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan.
Anak-anak, mari satukan hati kita berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan kami naikkan ke dalam hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih atas sukacita yang kami dapat pada hari ini. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Sekarang Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan pimpin, Tuhan sertai kami dari awal, pertengahan, dan akhir. Terima kasih Bapa. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan membahas superhero dari Alkitab. Jadi kalau kamu berpikir bahwa superhero itu hanya buatan Marvel, seperti Marvel itu Spider-Man, Iron Man, lalu Hulk, lalu Captain America. Ternyata Alkitab pun punya superhero. Nah, superhero Alkitab ini bernama Samson. Samson pun punya rahasia kekuatan supernya, anak-anak. Bisa kita lihat di dalam Hakim-Hakim 13 sampai dengan yang ke-16. Mari kita simak bersama-sama cerita Alkitab superhero yang bernama Samson. Ibu Manoah tidak punya anak, tapi datanglah malaikat memberitahu dia bahwa dia akan mempunyai seorang anak laki-laki super. Malaikat itu berkata, anak itu akan mempunyai kekuatan yang sangat kuat. Tetapi rambut anak itu tidak boleh dicukur selama-lamanya. Apa yang dikatakan malaikat itu ternyata benar-benar terjadi. Ibu Manoah melahirkan seorang anak, dan anak itu diberi nama Simson, yang artinya matahari. Simson ini sangat kuat, bisa mengalahkan singa dan juga merobohkan pintu gerbang. Simson bahkan menjadi hakim Israel. Anak-anak, hakim pada waktu itu nggak sama ya dengan seperti hakim pada saat ini. Hakim pada waktu itu merupakan seorang pemimpin. Jadi ketika Simson menjadi seorang hakim, dia mendapatkan penghormatan untuk memimpin bangsa Israel. Suatu hari, Simson menyukai seorang gadis yang menurut dia sangat cantik. Gadis itu bernama Delila. Delila ini merupakan orang yang berasal dari bangsa Filistin. Sebagai informasi tambahan, bangsa Filistin ini bermusuhan dengan bangsa Israel. Oleh sebab itu, para raja orang Filistin menyuruh agar Delila membujuk Simson memberitahu di mana sih letak dari rahasia kekuatannya itu, dengan tujuan supaya bangsa Filistin ketika sudah mengetahui letak kekuatan dan juga kelemahan, maka dengan gampang mereka dapat mengalahkan Simson, seorang hakim atau seorang pemimpin dari bangsa Israel. Awalnya Simson tidak mau menunjukkan di mana letak kekuatan dan juga kelemahan dari dirinya, tapi karena selalu dipaksa oleh Delila, akhirnya Simson pun memberitahu rahasia kekuatannya. Delila, seorang gadis yang sangat disukai oleh Simson, ternyata mengkhianati kepercayaan Simson. Jadi ketika Simson sedang tidur, Delila memberitahu kelemahan sekaligus juga sumber kekuatan dari Simson. Akhirnya ketika Simson tidur, bangsa Filistin yang mengetahui info dari Delila diam-diam mencukur rambut dari Simson. Jahat ya Delila. Ketika Simson terbangun, dia merasa kekuatannya hilang. Lalu bangsa Filistin yang mengetahui bahwa kekuatan dari Simson telah hilang, mereka menangkap Simson. Simson yang akhirnya sudah tidak memiliki kekuatan supernya, dia hanya bisa pasrah ditangkap oleh bangsa Filistin. Tidak sampai di situ saja, bahkan setelah ditangkap pun,
Simson kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Lalu kemudian dia dipaksa untuk bekerja menggiling. Suatu hari berkumpullah para raja dan semua orang di dalam gedung. Mereka berkumpul hanya untuk menertawakan Simson. Simson, sang pemimpin Israel, tidak berdaya. Dia hanya mendengar dengan pasrah cacian, hinaan dari para raja bangsa Filistin. Kemudian Simson pun berdoa kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Simson meminta kepada Tuhan agar dia diberikan kekuatan satu kali lagi. Kemudian Tuhan mengabulkan permintaan dari Simson, yaitu mengembalikan kekuatannya yang dulu hilang. Kemudian Simson memegang tiang yang menyangga gedung di mana tempat para raja-raja berkumpul. Kemudian tiang itu dirobohkannya hingga hancur dan menimpa mereka semua yang ada di bawahnya. Akhirnya raja-raja dan juga 3.000 orang Filistin itu semuanya mati tertimpa bangunan. Dan nahasnya Simson pun juga mati. Ayat hafalan bagi kita semua pada hari ini diambil dari Efesus 6 ayatnya yang ke-10. Demikian bunyinya. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Nah, anak-anak, segera langsung ditulis di buku sekolah minggu ya. Jangan ditunda-tunda, karena nanti kamu bisa lupa. Tuhan Yesus berkati. Anak-anak yang terkasih, kebaktian telah usai. Jangan lupa untuk langsung menulis di buku sekolah minggu. Ketika kamu menunda-nunda penulisan buku sekolah minggu, maka kalian nantinya akan lupa gitu ya. Oleh sebab itu, langsung segera tulis di buku sekolah minggu. Oke, jangan menunggu tanggal kadaluarsa. Anak-anak, mari kita tutup ibadah kita pada hari ini dengan menyanyikan satu buah lagu penutup, yaitu Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan